Apapun yang nanti akan terjadi, jangan pernah tinggalin Mama. Apa yang sebenarnya terjadi sama Mama? Pasti ada yang Mama sembunyiin. Akhir-akhir ini, ketenangan hidup Mayang seolah terkikis oleh kecemasan yang datang menyerbu tanpa permisi. Perasaan was-was itu seringkali menyelinap di sela-sela momen paling indah, terutama saat ia menatap binar tawa yang terpancar dari wajah Akila. Gadis itu kini tumbuh dengan begitu elok, cerdas, dan mempesona, sebuah transformasi yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan mutlak, namun justru menyulut api ketakutan di hati Mayang. Bagi Mayang, cintanya pada Akila adalah nafas hidupnya. Sebuah ikatan kasih yang telah berakar sangat dalam, sejak jemari kecil bayi itu pertama kali menggenggam tangannya bertahun-tahun silam. Meski tak ada satu tetes pun darah yang sama mengalir di tubuh mereka, pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya telah membangun benteng kasih sayang yang begitu kokoh. Baginya, Akila bukan anak adopsi, Akila adalah jiwanya. Namun justru karena besarnya rasa kepemilikan itulah, bayang-bayang ketakutan kian membesar. Mayang selalu dihantui pikiran buruk bahwa suatu hari Angelika akan muncul dan merenggut Akila dari sisinya. Pikiran itu berputar-putar seperti badai, membuat dadanya terasa sesak dan sulit bernapas. Dalam diam, ia menanamkan janji pada dirinya sendiri, tidak akan ada satu jiwa pun, termasuk ibu kandungnya, yang boleh memisahkan mereka. Mayanglah yang ada di sana saat Akila menangis di tengah malam, ia yang menuntun langkah pertamanya, dan ia yang memeluk setiap mimpi kecil gadis itu hingga dewasa. Kehilangan Akila adalah kiamat kecil yang tak sanggup ia bayangkan. Bagian 2, rahasia dan dilema di mata Akila. Di sisi lain, Mayang juga memikul beban rahasia yang terasa semakin berat. Ia belum memiliki keberanian untuk mengungkap tabir asal-usul Akila yang sebenarnya. Kecemasannya kian memuncak saat melihat interaksi Akila dengan Angelika yang tampak semakin akrab. Tanpa sadar, ketakutan itu termanifestasi dalam bentuk permintaan yang berulang-ulang. Mayang seringkali memohon dengan nada getir, agar Akila berjanji untuk tidak pernah meninggalkannya. Meskipun Akila selalu memberikan jawaban yang menyejukkan hati dan pelukan hangat jauh di lubuk hatinya, gadis itu mulai merasakan ada kejanggalan yang nyata. Intuisi Akila mulai bekerja, menangkap getaran kegelisahan yang tidak biasa dari ibunya. Permintaan yang terus diulang-ulang itu justru menjadi tanda tanya besar yang menghantui pikirannya. Sebagai remaja yang mulai mengandalkan logikanya, Akila sadar bahwa ada potongan puzzle yang hilang dalam hidupnya. Ia paham bahwa secara prinsip, setiap manusia berhak mengetahui akar sejarahnya sendiri. Namun, di tengah pergolakan batin itu, hatinya tetap tertambat pada Mayang. Akila tahu betul bahwa siapapun yang telah melahirkannya, Mayanglah satu-satunya sosok yang telah menghidupinya dengan cinta tanpa syarat. Baginya, tempat pulang yang paling sejati bukan pada sejarah darah, melainkan pada dekapan hangat Mama Mayang. Bagian 3, intuisi seorang ibu, Budiah, Fatah, dan Zara. Sementara itu, di kediaman yang berbeda, kepulangan Fatah dan Zara membawa awan mendung bagi Budiah. Sebagai seorang ibu, ia memiliki insting yang tajam, dan ia merasa semakin sulit untuk menjaga jarak antara putranya dan Zara. Meski Zara berulang kali menegaskan bahwa hubungan mereka tak lebih dari sekadar pertemanan biasa, Budiah melihat sesuatu yang berbeda dalam tatapan mata mereka. Kedekatan Fatah dan Zara terlihat begitu organik dan nyata, sesuatu yang justru membuat Budiah merasa tidak tenang. Ada kecemasan yang sulit ia definisikan dengan kata-kata, sebuah perasaan bahwa waktu sedang berlari terlalu cepat, membawa perubahan besar yang mungkin tidak sanggup ia kendalikan. Ia merasa seolah-olah sedang menyaksikan sebuah takdir yang mulai berjalan di luar rencana yang ia susun. Bagian 4, Raisa sang penyangga dunia Mohan. Di tempat berbeda, Mohan akhirnya menemukan oasis ketenangan yang selama ini ia cari di tengah padang pasir permasalahannya. Segala beban berat yang selama ini menindih pundaknya terasa menguap begitu saja setiap kali Raisa berada di sampingnya. Bagi Mohan, kehadiran Raisa bukan sekadar pendamping, melainkan pilar penyangga yang menahan langit hidupnya agar tidak runtuh menimpa dirinya. Bersama Raisa, Mohan merasa memiliki keberanian baru untuk menantang dunia. Ia tidak memerlukan solusi-solusi besar atau rencana yang rumit. Cukup dengan dimengerti, cukup dengan ditemani dalam diam, dunia terasa jauh lebih ramah. Kehadiran sosok yang setia berjalan beriringan dengannya telah mengubah perspektif Mohan dalam menghadapi setiap badai yang datang. Bagian 5,
langkah skakmat Matthew dan Catalina. Di sudut lain kehidupan, benih-benih perasaan mulai tumbuh dalam kesunyian antara Matthew dan Catalina. Hubungan yang awalnya hanya sebatas urusan pekerjaan kini telah bermutasi menjadi getaran emosional yang sulit dibendung. Matthew menyadari bahwa dirinya telah jatuh terlalu dalam. Setiap kali ada kesempatan untuk berbincang dengan Catalina, ia menyambutnya dengan binar kebahagiaan yang sulit disembunyikan dari wajahnya. Namun, sebuah tanya besar tetap menggantung di udara. Apakah Catalina memiliki rasa yang sama, ataukah Matthew hanya sedang terjebak dalam delusi perasaannya sendiri? Keadaan menjadi semakin rumit ketika kontrak kerja mereka berakhir. Secara teknis, tak ada lagi alasan legal bagi mereka untuk sering bertemu. Situasi ini diperparah dengan campur tangan Papa Danitrias yang membuat tembok penghalang di antara mereka semakin tinggi dan kokoh. Matthew kini berada di posisi skakmat. Perasaan yang membuncah di dadanya harus ia simpan rapat-rapat tanpa ada celah untuk bergerak maju ataupun mundur. Persahabatan sebagai penawar luka Vio. Sementara itu, Vio yang sedang berada di titik nadir kehidupannya menemukan bahwa persahabatan adalah obat yang paling mujarab. Di saat ia merasa paling rapuh dan hancur, Via dan Cantika tidak membiarkannya sendirian. Mereka adalah benteng pertahanan terakhir yang memberikan rasa aman sederhana namun sangat bermakna. Melihat kedua sahabatnya tertidur kelelahan di sampingnya demi menjaganya, Vio merasakan kehangatan yang perlahan membasuh lukanya. Di tengah badai masalah, ia menyadari satu hal penting, ia tidak sendirian. Ada tangan-tangan yang selalu siap menopang saat ia terjatuh, dan ada bahu-bahu yang selalu tersedia untuk tempatnya bersandar. Penutup, malam di persimpangan rasa. Malam itu, di bawah langit yang sama, setiap tokoh mendekap takdir dan perasaan mereka masing-masing. Ada cinta yang terjalin dengan kecemasan. Ada kedekatan yang masih menjadi tanda tanya besar. Ada beban hidup yang mulai terasa ringan. Ada perasaan tulus yang dipaksa berhenti. Dan ada persahabatan yang menjadi penawar duka. Hidup terus bergulir dengan segala kerumitannya, membawa setiap jiwa pada persimpangan rasa yang berbeda-beda. Mereka semua kini sedang berdiri di sana, menanti waktu dan semesta untuk menentukan kemana arah langkah selanjutnya akan bermuara.